bukan aku dan kamu. Closing, ini kata-kata yang paling ditunggu-tunggu oleh semua pelaku bisnis MLM. Lebih tepatnya semua marketing. Apakah Anda marketing kulkas, mobil, ataupun rumah. Kata closing yang paling sering kita kejar. Closing itu apa? Closing itu artinya deal, beres, transaksinya tutup, lunas, sah. Nah, itu arti dengan closing. Di video kali ini kami akan membagikan bagaimana Anda bisa closing di bisnis MLM. Dan mungkin bukan cuma di bisnis MLM, hal ini juga bisa Anda terapkan di bisnis apapun Anda, di bidang marketing apapun, di dunia online maupun di dunia offline. Kenapa? Karena pada dasarnya marketing itu tetap sama. Cara melakukan marketingnya atau tempat di mana kita melakukan marketingnya mungkin berubah. Dulu tidak ada online, sekarang ada online, besok nggak tahu ada lain apa. Tapi dasar marketingnya, cara pemasaran, cara untuk closingnya, itu dasarnya tetap sama. Jadi jangan kemana-mana karena kami akan membahas hal cara closing dengan detail. Teman-teman, salam kenal, saya Raja Daryanani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang peringkat tahapan kehormatan di salah satu perusahaan MLM internasional. Kalau kita bicara marketing konvensional, Anda cuma hanya fokus menjual satu item. Ada barang-barang yang ditawarkan sama perusahaan, jadi Anda kerjanya hanya memiliki orientasi untuk menjual produk-produk tersebut, atau Anda targetnya adalah closing produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan Anda. Tapi ini berbeda di bisnis MLM. Di bisnis MLM ada dua hal yang sebetulnya Anda perlu pasarkan. Anda perlu memiliki target closing dalam dua hal. Yang pertama adalah closing produk, yang kedua adalah closing bisnis. Dan ini ada bedanya dan ada samanya. Kita bahas perbedaannya terlebih dahulu. Kalau kita bicara untuk closing bisnis, kita mau nawarin bisnis kita, bisnis MLM kita, ke teman kita, ke relasi kita. Ini lebih sulit dibanding kita hanya menawarkan produk. Untuk menjual produk ini lebih mudah karena pada saat kita menjual produk tidak ada komitmen dari sisi konsumen. Kita menawarkan, dia beli satu kali, beres. Investasi yang dibutuhkan untuk belanja produknya juga tergolong lebih ringan. Dia tidak ada investasi waktu, dia tidak perlu hadir ke pertemuan, dia tidak perlu bicara tentang impian, tidak perlu bicara tentang sikap, tidak perlu mikirin hal-hal yang rumit. Dia belanja, beres. It's simple. Alasan dia belanja produknya juga mungkin macam-macam. Ada yang mungkin memang membutuhkan produknya, ada yang tidak enak dengan Anda, ada yang capek di follow up terus atau ditawarin terus-menerus, ada yang mungkin penasaran karena teman-temannya banyak yang menggunakan. Alasan dia belanja produknya juga banyak. Tapi di sini yang saya ingin tekankan adalah setelah transaksinya beres, dia tidak ada kewajiban dengan Anda dan Anda tidak ada kewajiban dengan dia. Transaksinya sah, beres setelah Anda jual produknya. Itu perbedaannya dengan pada saat kita menawarkan bisnis. Sekarang kita lihat pada saat Anda menawarkan bisnis plan-nya, pada saat Anda menawarkan orang tersebut untuk bergabung ke bisnis Anda, untuk bergabung menjadi downline Anda, untuk menjadi anggota, menjadi member. Kondisinya tidak sama, kondisinya berbeda. Sekarang kondisinya jauh lebih rumit. Kenapa? Karena dia harus mempertimbangkan tentang impiannya, tentang sikapnya, tentang semangatnya, tentang apakah orang tersebut, konsumen Anda atau prospek Anda, memiliki hasrat untuk memiliki kehidupan lebih baik atau tidak. Apakah dia cocok dengan Anda atau tidak. Kalau beli produk dia cocok dengan Anda ataupun tidak cocok dengan Anda, yang penting barangnya bagus. Tapi kalau kita bicara bisnis, ada masalah chemistry, ada masalah cocok nggak cocok. Oleh karena itu kami sering mengatakan, yuk upgrade diri Anda, meningkatkanlah kualitas dalam diri Anda, ya. Karena masalah cocok ini juga ngaruh. Ada begitu banyak hal yang lain yang mempengaruhi orang bergabung ke bisnis. Pada saat Anda menawarkan orang tersebut untuk melihat presentasi Anda, orang tersebut harus ke pertemuan, ada investasi waktu, dia harus mempertimbangkan apakah manfaat yang dirasakan itu kan nggak cuma 1-2 hari. Dia perlu berpikir karena manfaat yang Anda tawarkan dalam kondisi bisnis itu manfaat yang dia bisa rasakan dalam tempo 1-2 tahun ke depan. Kalau bicara produk, dia cuma merasakan manfaatnya dalam 1-2 hari. 1-2 hari konsumsi produknya menggunakan produk yang Anda tawarkan, apakah itu produk kesehatan, kecantikan, kebutuhan rumah tangga, itu bisa langsung dirasakan.
Tapi kalau dia bergabung ke bisnisnya kan nggak kayak gitu juga. Dia butuh melewati proses baru bisa mendapatkan manfaat dari transaksi tersebut. Jadi closing ke bisnis memang berbeda, sedikit lebih sulit dibanding closing produk. Itu perbedaannya di bisnis MLM. Kalau kita bicara closing di bisnis MLM. Nah, Anda mungkin udah mulai kebayang ya, perbedaan dari closing produk, perbedaan dari closing bisnis plan-nya atau penawaran bergabung ke bisnisnya. Nah, sekarang apa kesamaannya? Kesamaannya adalah Anda sebagai orang yang menawarkan bisnis maupun orang yang menawarkan produk, Andanya tetap sama. Still the same, ya. Jadi faktor penentunya bukan dari produknya, bukan dari bisnisnya. Kalaupun produk Anda adalah produk terbaik di dunia, udah mahanya semua maha, gurunya semua guru, dewanya semua, wah, jos, nomor 1. Bahkan di luar planet pun produk Anda nomor 1. Bisnis plan Anda, penawaran bisnis Anda itu nomor 1, terbaik di dunia. Nggak ada negara, nggak ada planet, nggak ada makhluk lain yang bisa mengalahkan bisnis plan Anda. Pertanyaannya, faktor penentunya mau di closing produk maupun di closing bisnis adalah Anda. Nah, ini kesamaan. Ini kesamaannya. Jadi bagaimana caranya closing produk, pengen jualannya lebih banyak, bagaimana caranya ngajak orang lebih banyak, yang perlu dirubah adalah Andanya. Nah, sekarang bagaimana Anda meningkatkan penjualan Anda dan Anda meningkatkan jumlah orang yang Anda rekrut? Yang perlu Anda tingkatkan adalah diri Anda pribadi. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda meningkatkan diri Anda? Simple. Anda hadir ke pertemuan, Anda belajar, Anda upgrade. Anda konsultasi dengan upline, Anda upgrade. Anda baca buku, Anda upgrade. Anda dengar audio-audio positif yang disarankan oleh sekolah bisnis MLM Anda upgrade. Anda nonton video-video seperti ini, Anda upgrade. Ada begitu banyak hal, ada begitu banyak cara untuk Anda meningkatkan kualitas dalam diri Anda. Karena itu yang penting. Karena kalau kita bicara teknis, itu sangat sulit untuk kita patokan, sangat sulit untuk kita bakukan. Jurus atau kalimat kata-kata, jika Anda mengatakan hal ini, itu akan langsung closing. Nah, itu berbeda. Kata-kata yang berlaku untuk saya belum tentu berlaku untuk Anda. Jadi Anda perlu menemukan kata-kata yang pas dengan gaya Anda. Ya, saya ingin membagikan sebuah pengalaman pribadi. Pengalamannya adalah saya pernah mengalami closing pada saat kita menggunakan SMS. Di mana SMS saat itu harganya mahal banget, 500 perak satu SMS. Ya, gila. Saya pernah mengalami closing, saya pernah closing orang pada saat harga telepon itu bikin kantong bolong. Pernah. Terus zaman berubah dari seperti itu menjadi ke zaman internet. Saya menggunakan Yahoo Messenger, pernah. Saya menggunakan Facebook, ya sampai sekarang masih menggunakan Facebook ya. Menggunakan Facebook untuk closing, terus adanya WhatsApp, dari WhatsApp adanya Instagram. Besok ada apa, saya nggak tahu. Tengah-tengah ada BBM, terus ada begini, terus ada begitu. Metode untuk closing akan selalu berubah. Tapi Anda, faktor penentunya itu tidak akan berubah. Anda tetap menjadi faktor kunci dalam closing. Jadi kalau Anda mau investasi atau Anda mau belajar cara melakukan, Anda memiliki impian dan sikap positif, Anda lakukan hal-hal yang tadi kami bagikan, saya bisa jamin 1000% jumlah closing Anda akan naik. Tapi bukan cuma itu. Ada satu hal lagi. Ini pentingnya luar biasa, yaitu jumlah. Nah, sekarang kondisinya adalah jika Anda sudah baca 1000 buku, Anda sudah dengar 100 audio, Anda sudah nonton 1000 video di YouTube, ilmu Anda udah luar biasa. Faktor kedua yang menjadi penentu adalah jumlah action Anda. Berapa banyak Anda melakukan, berapa banyak orang yang Anda tawarkan untuk presentasi, berapa banyak yang Anda tawarkan untuk produknya. Karena kalaupun ilmu Anda luar biasa tapi Anda tidak melakukan, I'm sorry bos, it's not gonna work, nggak bakal mungkin terjadinya closing. Anda boleh tanya ke marketing mobil, Anda boleh tanya ke marketing jam tangan, Anda boleh tanya ke marketing sepatu, mesin cuci, TV, kulkas, apapun yang Anda kenal, siapapun orang yang Anda kenal yang bergerak dalam bidang pemasaran. Semua akan setuju bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan closing atau jumlah transaksi yang besar selain kemampuan kita yang kita upgrade adalah jumlah orang yang ditawarkan harus dalam jumlah besar.
Anda tidak bisa berharap Anda presentasi atau menawarkan produk maupun bisnisnya ke 10 orang dan 10-10-nya beli. Itu ndak mungkin. Gimana ya, kalau Anda memiliki harapan seperti itu, ya boleh sih memiliki harapan, cuman it's not gonna happen, nggak mungkin terjadi. Untuk Anda closing yang banyak, jumlah orang yang Anda tawarkan harus banyak terlebih dahulu. Nggak ada benar atau salah cara pemasaran. Ya sebetulnya ada sih, Anda bisa belajar cara benar dan cara salah dalam pemasaran. Tapi kalau bicara caranya sudah benar, tapi jumlahnya juga dikit, harapan saya adalah Anda memahami tentang hal ini. Nah, dan sebelum kami mengakhiri video ini, kami ingin mendengar pendapat Anda tentang materi yang kami bagikan. Jika Anda memiliki tips yang lain atau Anda memiliki perasaan yang positif atau negatif dari materi yang kami bagikan, tolong berikan dalam kolom komentar. Dan saya menyarankan Anda nonton video yang ini. Saya Raja Derenani dan saya sangat tertarik untuk bertemu dengan Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye-bye. Sinergi adalah tentang kita, bukan aku dan kamu.